maka keluar yang didapat adalah ini perbandingan juga nilai ya. Kalau kita buat seperti ini ya, 30 ya. Nah, ini gramnya ya, ini berarti 30 banding 95 sama dengan kalau 30 berapa? 150. Nah, kalau 95 itu yang dicari berapa? Kita buat X ya, kita buat X. Kemudian kita harus kalikan seperti yang pertama tadi ya, kita kalikan seperti yang pertama tadi, yaitu luar kali luar, berarti luarnya 30x ya, 30x itu sama dengan 95 dikali 150 itu berarti 14.000 ya, 14.250. Oke, berarti X nya tinggal sini sama 14.250 dibagi 30. Oke, ini hasilnya adalah 475. Oke, kita lihat pilihannya adalah A. Oke. Kemudian untuk nomor selanjutnya ya. Nah, di sini bentuk sederhana dari perbandingan 50 banding 2,5 meter. Oke, nah ini kita samakan dulu, nggak bisa dibandingkan yang tidak sama. Samakan dulu, kita buat sama-sama sentimeter. Berarti 50 cm dibandingkan dengan 2,5 meter itu berarti 250 cm. Ya, ini udah sama nih. Nah, berarti sama-sama dibagi 50. Ini 1. Nah, 250 dibagi 50 itu 25. Berarti jawabnya adalah 1 dibanding 5. Ya, 1 dibanding 5. Seperti ini. Oke, itu kita lanjutkan ke nomor selanjutnya ya. Kita lanjutkan ke nomor selanjutnya, nomor 13. Oke, ya, hapus dulu. Pokoknya kita hapus. 13. Jika nilai tukar 5 dolar Amerika 65.000, maka nilai 182.000 itu berapa dolar? Nah, ingat, bandingkan, selalu menuliskan supaya terlatih ya. Kalau 5 dolar ya, 5 dolar dibandingkan dengan X, kita nggak tahu berapa dolar. 5 tadi berapa? 65.000 ya. Nah, ini dalam hari ini boleh ya, kita buang nolnya semua, boleh. 182. Nah, seperti ini lebih simpel kan. Berarti 5 banding X sama dengan 65 dibanding 182. Nah, berarti kalikan dalam kali dalam, luar kali luar. Jadi 65x ya, sama dengan 5 dikali 182 itu 910. Oke. Berarti X nya sama dengan 910 dibagi 65 ya. Sama dengan berapa dolar? Sama dengan 14 dolar. Nah, jawabnya adalah Oke, kemudian nomor 14, seorang pedagang mengeluarkan 2.500.000 untuk menjalankan usahanya. Jika pada hari itu ia mendapat keuntungan sebesar 10%, maka besar pendapatan yang didapatkan pada hari itu. Nah, ini berarti tambah, kalau untung itu nambah dari modalnya. Oke, sekarang bagaimana caranya? Tinggal kita hitung. 2.500.000 ya. Nah, keuntungannya ya, ini keuntungannya dulu ya, ini keuntungannya. Keuntungan itu berarti di luar modal ya. Keuntungan
dengan salah promosi sama dengan 2.500.000 ya dikali 10%, itu berapa? Ini sama dengan hilangkan nolnya ya, dengan 1 berarti 200.000 ya, keuntungannya itu 200.000. Oke, modalnya tadi 2.500.000, untung 250, uangnya di berapa sekarang? 2.750.000 ya. Inilah penjualan dia. Inilah penjualan dia, yaitu 2.750.000, sehingga untungnya ada 250 karena modalnya 2,5 juta. Kemudian kita lanjutkan ke nomor berikutnya ya. Seorang penjual soto ya, seorang penjual soto mengeluarkan modal sebesar 1 juta. Ini kita hapus dulu nih. Ya. Seorang penjual soto mengeluarkan modal sebesar 1 juta ya, untuk menjalankan usahanya. Dia mematok harga 1 mangkok soto 8.000. Jika hari ini menanggung kerugian, rugi lagi, maka taksiran banyak soto. Kalau rugi, ingat tadi rugi itu berarti mengurangi modal ya, mengurangi modal. Nah, sekarang kita langsung buat di sini ya. Kemudian di sini kita buat ruginya berapa? 5%, berarti 1 juta. Ini ruginya nih ya, dikali 5%, itu yang berapa nih ya, berarti ini sama dengan 50.000. Nah, rugi 50.000 nih, berarti penjualan dia adalah 1 juta dikurang 50.000 ya, berarti penjualan sama dengan 1 juta dikurang 50.000. Oke, ini sama dengan 950.000. Oke. Nah, ini hasil penjualannya ini ya, hasil penjualannya 950. Dia jual 8.000 ya, berarti berapa mangkok? Dia jual 8.000. Nah, berarti di sini 950.000 ya, dibagi 8.000. Nah, ini mengalami kerugian di ya, jadi ada 118,75. Nah, ini taksiran ya, berarti ke atas, berarti mangkoknya itu 119 mangkok. Inilah yang dia jual pada hari itu. Jawabnya adalah D. Kemudian nomor berikutnya, seorang pedagang kaos membeli 80 kaos dari grosir dengan harga 60.000 per buah. Nah, berarti modalnya ada berapa nih, langsung hitung aja ya. Berarti modal sama dengan 80 kaos kali 60.000 ya. Ini adalah 4 juta ya, 4.800.000. Oke, ini modal ya, ini modal. Kemudian dia keuntungannya 20%. Wah, berarti di sini keuntungan 20%, untung 20%.
Berarti 20% dikali 4.800.000. Ya, sampai sini bisa ya. Untungnya adalah 20%. 800. Berarti dia mendapat keuntungan itu kalau kita kalikan, berarti di sini keuntungannya adalah 910.000. Oke, berarti ya, berarti harga jual masing-masing kaos, ya, harga jual masing-masing kaos ini kita jumlahkan lagi dia, berarti untung ditambah modal ya. Berarti di sini 4.800.000 ya, 4.800.000 ditambah 960.000. Ini sama dengan 5.760.000. Oke, nah ini. Kalau udah dapat ini, kita tinggal bagikan dengan 80 karena kaosnya adalah 80. Karena inilah penjualan dia. Berarti kaosnya 80, kita tinggal bagikan gitu ya. Berarti di sini 5.760.000 ya, ribu dibagi 80. Ya, bagi 80. Coba bagikan dulu di situ. Ya. Hasilnya adalah masing-masing kaos ternyata dia jual 72.000. Ya, 72.000. Maka di sini jawabnya adalah A. Oke. Nah, empat kan? Oke. Nah, sekarang kita hapus dulu ya. Hapus dulu. Oke. Yang penting adik-adik udah ngerti lah. Nah, oke. Kita lanjutkan ke nomor 17. Pedagang buah membeli 200 kg seharga 950.000 ya, untuk dijual di dua pasar, pasar Wates dan pasar Sentolo. Oke. 50 kg jeruk habis terjual di pasar Wates. Oke. Harganya 7.000. Nanti langsung kita buat. Berapa? Dia jual di pasar Wates itu ya, Wates itu dia jual 50 kilo dikali 7.000. Oke. Kemudian sisa jeruk dijual di pasar Sentolo. Nah, berarti di sini Sentolo 150 kilo berarti ya, 150 kilo. Nah, kemudian jika pedagang ini mendapat keuntungan seluruhnya sebesar 300.000, maka berapa dijual jeruknya di Sentolo? Nah, berarti ini 150 nggak tahu kali X ya, ini kali X berarti ini. Tidak tahu. Dan dia untung 300.000, berarti sekarang uangnya berapa? Nah, ini caranya gitu aja ya. Berarti uangnya 300.000 untung ditambah 950 modalnya. Nah, ini sama dengan hasil dari penjualan 50 dikali 7.000 ya di Wates ditambah 150 dikali X, nggak tahu ini yang kita cari apa dia jual. Berarti kita langsung buat 350 ya, 300.000 ya intinya tadi kita jumlahkan, berarti berapa nih? 1.250.000.
sama dengan 50 dikali 7.000 ya, 35 ya, 150.000 ditambah 150 X. Nah, X nya yang kita cari nih. Nah, kita pindahkan 150 X sama dengan ya 1.250.000 dikurang 350. Oke, ini kalau kita lanjutkan 150 X sama dengan kita kurangkan itu menjadi 900 ya. Oke. Maka X nya ya, maka X nya sama dengan 900 dibagi 15, yaitu harganya ternyata dia jual 6.000. Oke, berarti jawabnya adalah C ya, jawabnya adalah C ya. Ini adalah C. Kemudian nomor 18, Andi meminjam uang di bank sebesar 25 juta. Nah, ini ya, dengan bunga 18% per tahun. Ingat ya, 18% per tahun. Jika Andi minjam selama 4 bulan, maka bunga yang ditanggung Andi adalah, tanya bunganya aja ya. Nah, caranya seperti apa? Caranya gampang sebenarnya. Yang 18 ini kita bagi 12 ya, supaya dapat per bulan, karena ini per tahun nih. 1 tahun kan 12 bulan ya. Nah, inilah per bulan persen ya. Nah, 18 per 12% lah per bulan. Dia minjam selama 4 bulan. Oke, 4 bulan. Oke. Kemudian uangnya adalah yang dipinjam 5 juta. Nah, ini caranya. Dengan kata-kata cukup. Oke. Nah, sekarang kita sederhanakan ya. 18 dibagi 12, kita sama-sama dibagi 3 ya. Berarti di atas adalah 6 ya. Kemudian di bawah adalah 4 dikali 4 ya, dikali 25 juta. Nah, ini persennya jangan lupa nih, salah di sini nanti. Ini masih persennya. Nah, persen. Oke. Berarti di sini tinggal 6/4 dikali 4 tinggal 6%. Nah, tinggal 6%. Oh, skip. Ya, kita lanjutkan ke soal nomor 18 ya. Andi minjam uang di bank sebesar 25 juta dengan bunga 18% per tahun. Jika Andi minjam selama 4 bulan, maka bunga yang ditanggung Andi adalah berapa gitu ya. Oke, sekarang kita lihat dulu. Ini per tahun ya, ini per tahun. Berarti kalau misalnya per tahun, kita ganti menjadi per bulan. Kalau per bulan berapa, Mang? Kalau per bulan berarti dibagi 12, berarti 18 dibagi 12 ya, persen. Oke. Kemudian di situ dipinjamnya selama 4 bulan ya, berarti dikali dong, kali 4 bulan ya, kali 4 bulan. Kemudian ini dikali lagi sejumlah uang yang dipinjam. Nah, ini caranya ya, gampang. Ini
18 18 berarti di sini 18 kita bagi yang 4, kita bisa habiskan ya, ini habis, kemudian 18/3 ya, 18/3% ya, dikali 25 juta. Oke, kemudian sama dengan berarti 6% dikali 25 juta. Oke, ini sama dengan 1.500.000. Oke, coba perhatikan, ini ngerti nggak tadi? Ini bunga per tahunnya 18 ya. Jadi kita jadikan dia per bulan, berarti dibagi 12. Oke. Dikali 4. 4 ini apa? 4 karena dia minjam selama 4 bulan. Nah, ini adalah pinjamannya. Berarti 18/12 kali 4, yang 4-nya sama 12 kita coret di atas bagi 4, di bawah bagi 4, berarti tinggal 18/3%, sama dengan 6%, sama dengan 100. Berarti jawabnya adalah C. Oke, kita lanjutkan ke nomor 19 ya. Nomor 19, kita lanjutkan ke nomor 19 ya. Oke. Nah, nomor 19, oke. Sudut yang besarnya 3/5 putaran penuh, termasuk jenis sudut apa? Nah, ini adik-adik harus ingat ya. Kalau misalnya sudut itu ada namanya sudut lancip seperti ini ya. Sudut lancip berarti di bawah 90 ya, ada sudut siku-siku ya, ada sudut siku-siku berarti 90. Ada sudut tumpul ya, sudut tumpul berarti di atas dari 90. Kemudian kalau misalnya 3/5 itu berarti udah lebih setengah ya, udah lebih setengah putaran. Nah, berarti dia bentuknya udah seperti ini ya, ini jadi dia ke bawah gini. Nah, berarti sudutnya dari ini ya, sudutnya dari ini. Nah, maka dia kalau seperti ini namanya refleks. Nah, ini namanya sudut refleks, ingat itu ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor yang berikutnya. Ini kita hapus dulu nih ya, ini udah tahu tadi kan yang refleks kan. Oke, sekarang kita nomor 20. Jadi refleks itu ingat lebih dari setengah putaran gitu ya, maka dia akan refleks. Oke, nomor 20, coba perhatikan di sini. Besar CEB. CEB pada gambar samping adalah, nah, ini bukan 700 ya, ini 70 derajat, 75 derajat, 80 derajat, 85 derajat, itu maksudnya ya, bukan 700 derajatnya, salah ketik nih, harus di atas ini. Ingat ini ya, besar CEB nya perhatikan ini ya, di sini CEB ini kok 4A tambah 10 ya gitu ya. Oh, ternyata ingat rumusnya. Untuk garis ini maka sudutnya ini berapa? 180 ya, 180. Berarti kita buat 180 itu ya terdiri dari 4A ya, sudut yang ini ditambah sudut ini tambah sudut ini adalah 180. Berarti 4A tambah 10 ditambah lagi 5A ditambah 15 ditambah lagi 20. Ingat ini ya, 4A tambah 10, 5A tambah 15 tambah 20, ini sama dengan 180. Nah, sekarang kita jumlahkan, berarti 180 sama dengan, kita gabung yang 4A, yang A semua, berarti 4A tambah 5A 9A ditambah sudutnya 10 ditambah 15 25, berarti tambah 45. Oke, berarti 9A
sama dengan 180 ya, 9A kurang 180 kurang 45 ya, 180 dikurang 45. Nah berarti 9A berapa? 9A sama dengan 135. Oke, berarti A sama dengan 135 per 9 ya, 135 per 9 itu sama dengan 15 ya. Ini baru A nya. Sekarang yang ditanya CEB. Nah kita tinggal masukkan 4A ya, 4A ditambah 10 berarti 4 kali A ya, 4A tambah 10 berarti 4 kali A berarti 60 ya, 60 tambah 10 70 berarti sudut CEB itu adalah 7. Jawabnya adalah A. Oke, ini yang kita bahas hari ini. Semoga bermanfaat dan adik-adik untuk menghadapi PAT-nya lancar dan memperoleh nilai yang memuaskan. Terus di channel kita, karena kita akan membuat lagi pelajaran-pelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe dan sharing dan juga like. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.